Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laicite. Dalam bahasa Prancis berarti sekularisme. Ini adalah prinsip di mana urusan agama dipisahkan dari urusan negara, sehingga negara tidak mengakui atau mendukung agama tertentu. Perkenalkan, nama saya Rian Imawan Haris dengan nomor induk mahasiswa 13124000219 akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan laicite. Laicite atau sekularisme merupakan konsep yang sangat penting dalam sejarah Prancis yang menekankan pemisahan antara agama dan negara. Laicite merupakan hasil evolusi panjang dari revolusi Prancis hingga implementasi Undang-Undang Separatisme pada tahun 1905. Konsep ini berfokus pada pemisahan antara agama dan negara untuk menciptakan masyarakat yang netral dan inklusif. Meskipun diuji oleh tantangan modern, laicite tetap menjadi fundament penting dalam struktur sosio-politis Prancis. Asal-usul, konsep ini mulai berkembang pada awal abad ke-20, terutama setelah penerapan Undang-Undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis. Dan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang netral terhadap semua agama. Saya Amalia Rifin, NIM 1312/2055. Kali ini aku menegaskan prinsip-prinsip dari laicite. Laicite prinsip yang pertama yaitu kebebasan beragama. Laicite menjamin kebebasan bagi individu untuk beragama dan atau tidak beragama. Kedua, kesetaraan agama. Semua agama diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa ada satupun yang ditemakan oleh negara. Yang ketiga, netralitas negara. Negara tidak campur tangan dalam urusan agama dan tidak memberikan dukungan finansial kepada institusi keagamaan. Halo, perkenalkan nama saya Fadil Alifia Azhara dengan NIM 1312/4060. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi laicite dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi laicite dalam kehidupan sehari-hari di Prancis mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kebebasan beragama, netralitas negara, dan interaksi sosial. Berikut ada ringkasan implementasi laicite. Yang pertama adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama mencakup praktik agama. Warga Prancis bebas untuk mempraktikkan agama mereka, termasuk Islam, tanpa campur dengan pemerintahan, dan mencakup hak untuk beribadah, merayakan hari raya, dan menjalankan ritual keagamaan seperti puasa dan kurban. Yang kedua ada netralitas di ruang publik. Netralitas di ruang publik ada dua macam, yaitu yang pertama sekolah negeri dan yang kedua adalah pegawai negeri. Sekolah negeri, menurut Undang-Undang 2004 melarang simbol-simbol agama di sekolah negeri termasuk jilbab, salib besar, dan kipas. Tujuannya adalah untuk menjaga netralitas dan mencegah tekanan sosial di kalangan siswa. Yang kedua tadi yang sudah saya jelaskan adalah pegawai negeri. Pegawai negeri tidak diperbolehkan mengekspresikan keyakinan agama mereka saat menjalankan tugas. Hal tersebut memastikan bahwa layanan publik tetap netral dan tidak terpengaruh oleh agama tertentu. Yang ketiga ada interaksi sosial. Dialog antara pemerintah dan agama. Meskipun negara tidak mengakui agama secara resmi, pemerintah aktif berkomunikasi dengan organisasi keagamaan untuk membahas isu-isu praktis terkait kehidupan bersama. Dan yang keempat ada kebijakan kontroversial. Kebijakan kontroversial yang pertama adalah larangan nikab dan burka, dan yang kedua ada diskriminasi terhadap muslim. Dari yang saya jelaskan tadi ada kesimpulannya. Laicite di Prancis bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang netral terhadap semua agama, menjamin kebebasan beragama sambil melindungi ruang publik dari pengaruh agama. Namun, kegiatan tersebut implementasinya seringkali menimbulkan kontroversi dan tantangan bagi kelompok-kelompok tertentu, terutama kaum muslim. Hai, perkenalkan nama aku Celia dengan NIM 1312/400044. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumen menentang penerapan laicite di Indonesia. Indonesia memiliki tradisi yang kuat dalam integrasi agama dan budaya. Laicite dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang mengedepankan harmoni antar agama. Yang kedua ada pluralisme agama. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Penerapan laicite secara ketat mungkin menyebabkan ketegangan antara kelompok agama karena tidak semua masyarakat siap untuk memisahkan aspek agama dari kehidupan publik. Yang ketiga ada resiko diskriminasi. Sejarah penerapan laicite di Prancis menunjukkan adanya diskriminasi terhadap komunitas muslim yang bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk menghindari kebijakan yang berpotensi merugikan kelompok tertentu. Kesimpulan dari yang saya jelaskan, penerapan laicite di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kebebasan beragama dan netralitas negara, tetapi juga menghadapi
menghadapi tantangan besar terkait budaya dan pluralisme. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap konteks lokal mungkin lebih sesuai daripada penerapan Lakeside secara langsung. Menurut Anda, apakah hukum agama negara harus berpisah dengan hukum negara atau dia tetap digabungkan? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Desita Nanda Putri. Saya lulusan S1 dan S2 UNER. Saya akan menjelaskan terkait negara dan agama berkaitan atau tidak. Dalam konteks Pancasila, negara dan agama itu saling membutuhkan dan tidak seharusnya dipisahkan. Karena negara mengajarkan legitimasi, sedangkan agama mengajarkan nilai-nilai dan moral kepada masyarakat. Beberapa pemikir agama menjelaskan bahwa seharusnya agama Islam menjadi dasar bagi Indonesia. Tetapi ada juga beberapa pandangan yang mengatakan bahwa negara dan agama seharusnya dipisahkan agar netral untuk kepentingan masyarakat minoritas. Kesimpulannya dari pandangan saya adalah pentingnya hubungan hukum antara agama dan hukum negara di Indonesia terletak pada keseimbangan dan saling menghormati nilai-nilai agama dan menjamin hak-hak individu dalam konteks masyarakat yang majemuk. Meskipun ada argumen kuat untuk kedua posisi, pendekatan yang diambil oleh Indonesia cenderung mengarah pada integritas, di mana kedua aspek saling mendukung satu sama lain dalam konsep kerangka Pancasila. Terima kasih. Sekian. Lakeside. Enggak gitu lah ya. Pesa cepetan ta. Mahasiswa bahwa perubahan besar dalam struktur kekuasaan dan relasi Negara melindungi hak-hak selama bisa aja. Kok nggak ada hotel? Iya emang. Iya, Cak. Bisa iki. Terus gak apa nggak ingin gak apa Sal. Udah biarin. Nggak usah pakai flash. Dari yang saya dari tadi. Sudah. Gitu. Sal ya. Gak apa-apa nanti. Dan budaya Lakeside, saya salah.